Putriku, 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 berhenti. Ini ibu kandungmu. Dulu ibu sangat bodoh. Ibu berlutut padamu. Jangan tarik aku ingin melihat putriku. Dia adalah putriku. Shuning, ayah mohon padamu, lihatlah sebentar. Cukup satu lirikan saja. Presiden Ye, kedua orang itu bilang mereka adalah... Bilang mereka itu apaku? Bilang bahwa mereka adalah orang tuamu. Tidak kenal. Shuning, ibu salah. Ibu benar-benar salah. Putriku, ayah memang brengsek. Ayah bukan manusia. Kamu boleh pukul atau maki aku, tapi tolong jangan abaikan ayah. Ayo pergi. Presiden Ye, apakah Anda ingin saya mengatur orang untuk mengantar kedua orang itu pulang? Tidak perlu, kembali ke kantor. Rapat sore ini tidak boleh terlambat. Paman. Ibu, aku lulus ujian. 12.000 $12.000. Nanti kalau yang sudah mulai bekerja di bidang logistik, dia bisa menghasilkan 2-3 ribu dolar sebulan. Sudah berhenti mengelusnya, yang matikan mesinnya supaya hemat bensin. Wah, keluarga Deho beli motor roda 3 baru. Berapa harganya? Sudah jadi kaya raya ya? 12.000 dolar. Untuk yang bekerja di logistik. Bu, aku diterima di Universitas Nanjiang, peringkat 1 sekabupaten. Bu, aku benar-benar diterima di Universitas Nanjiang. Aku peringkat 1 di seluruh kabupaten. Iya, sudah tahu. Sana masuk ke kamar saja. Yah, lihat ini. Universitas Nanjiang, universitas unggulan. Hanya aku satu-satunya yang peringkat 1 di kabupaten ini. Lihat tidak? Harganya 12.000 dolar. Adikmu nanti cari makan lewat ini. Kak, kertas itu gunanya apa? Mana bisa dipakai untuk cari uang di logistik? Bu, biaya kuliahnya 1.200 dolar. Rumah ini baru saja menghabiskan 12.000 dolar. Mana ada uang lagi? Untuk apa anak perempuan sekolah tinggi-tinggi? Cepatlah cari suami dan menikah. Uang maharnya nanti bisa untuk membangun rumah adikmu. $1.200. Itu hanya $1.200 saja. Aku harus tetap pergi kuliah. Bu, minta sesendok bawang daun lagi. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku katakan? Batas waktu pendaftaran tinggal 12 hari lagi. Biaya sekolahnya $1.200. Uang lagi? Apa kamu tidak tahu berapa banyak uang yang tersisa di rumah ini? Hanya $1.200. Aku akan bekerja saat libur musim dingin dan mengembalikan semuanya. Mengembalikan? Pakai apa kamu akan mengembalikannya? Memangnya kamu bisa mengembalikan sebuah becak motor? Ayah, aku mohon padamu. Hanya kali ini saja seumur hidup aku memohon padamu. Aku sudah bilang tidak ya tidak. Bahas masalah ini lagi, maka kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan membuat ayahmu marah. Aku tidak akan menyerah. $1.200? Aku akan mencari caranya sendiri. Paman, Keluargamu baru saja membeli motor roda 3 seharga 12.000 dolar, tapi masih keluar untuk meminjam uang. Apakah ayahmu tahu tentang hal ini? bibi ketiga, tidak banyak, aku hanya ingin meminjam $1.200. Aku akan membayarnya 2 kali lipat setelah lulus kuliah nanti. Kuliah? Kamu itu anak perempuan, buat apa kuliah? Setelah lulus pun, ujung-ujungnya kamu tetap harus menikah. Aku tidak punya uang untuk dipinjamkan, pulanglah. Jika ayahmu bilang tidak boleh lanjut sekolah, maka jangan dilakukan, hanya gadis penurut yang akan disukai orang. Shuning, paman kedua. Maaf jika perkataanku terdengar tidak enak, tapi ayahmu itu benar. Paman kedua. Coba kamu lihat sendiri. Gadis desa mana yang lanjut kuliah, Cui Hua bahkan tidak menyelesaikan SMP, tapi sekarang dia mendapatkan uang lamaran sebesar 36.000 dolar. Kembali ke sini. Paman kedua, belum selesai bicara. Kualat jika tidak mendengar kata orang tua. Hahaha, anak perempuan mau kuliah, setelah lulus,
dia hanya akan masuk ke rumah orang lain dan mencarikan uang untuk mereka. Shuning, jangan lari lagi. Ayahmu sudah bicara. Terima saja nasibmu. Anak perempuan punya jalannya sendiri. Dasar anak keras kepala. Sebanyak apapun kamu belajar, statusmu di kartu keluarga masih berada di bawah kekuasaan ayahmu. Nak dengarkan saran kakek. Cepatlah cari jodoh dari keluarga yang baik. Simpan uang lamarannya untuk adik laki-lakimu. Aku akan menyelesaikan kuliahku dan kalian semua akan melihat hasilnya. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa aku hubungi? Nak, ada apa dengan lututmu itu? Kemarilah. Nanjiang, Universitas Nanjiang. Paman, peringkat 1 se-kabupaten, tapi ayah tidak mengizinkanku pergi. Sudah kubilang juga apa? Si keparat itu mengeluarkan $12.000 untuk barang rongsokan saja dia tidak berkedip, tapi membayar $1.200 untuk sekolah putrinya, dia malah keberatan. Apa gunanya kamu pergi menghajarnya? Dia itu adik kandungmu sendiri. Siapa yang akan tanggung jawab jika dia tiada karena kau pukuli? Jual dombanya. Pak Tua, 3 domba itu adalah seluruh harta kekayaan kita. Jika dombanya habis, kita bisa memeliharanya lagi, tapi jika tidak sekolah, masa depan gadis ini akan hancur. Pergilah bersama paman untuk terakhir kalinya. Paman, aku tidak akan sekolah lagi. Aku tidak mau sekolah lagi. Diam dan ikuti aku. Total ketiganya $800. Giginya sudah jelek, dagingnya pun keras. $1.500, kurang sepeser pun tidak akan kujual. Kek, Anda bukannya tidak tahu harga pasaran? Paling banyak $1.000. $1.300. Kurang dari itu, biaya sekolah gadis ini tidak akan cukup. Kalau sudah sepakat jangan banyak bicara lagi. Hati-hati di jalan, Kek. Ini $1.300, biaya sekolahnya $1.200, sisa $100 untuk uang makan di perjalanan. Pegang uang ini, kamu pantas mendapatkannya. Nak, janjikan satu hal pada paman. Katakanlah, paman. Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar sukses, agar semua orang yang meremehkanmu akan menyesali perbuatan mereka satu persatu. Ayo pergi, kejar bus jam 7. Paman, aku akan menelponmu begitu sampai di sana. Simpan ini baik-baik. Begitu sampai, makanlah sampai kenyang. Jangan biarkan dirimu menderita. Jangan benci orang tuamu. Pikiran mereka sedang tidak jernih. Paman, pulanglah. Masuk dan duduklah yang tenang. Tutup jendelanya agar tidak masuk angin. Paman. Aku berjanji akan sukses demi kamu. Nah, mau pergi kemana? Pergi kuliah? Ya, Shuning? Tolong bertahanlah. Putriku, dia itu ibu kandungmu. Paman. Eh, 110 mulai dihitung dari hari ini. Kamu pasti Yeshuning kan? Aku, Fangking Ayo, makan camilan pedas ini. Mana barang-barangmu? Cuma 1 tas ini? Sudah lengkap, barangku memang sedikit. Shuning, kesini, dan makanlah bersama kami. Daging bumbu merah ini enak sekali. Sudah makan kok, makanlah saja. Terima kasih ya. Kuota tahun ini sudah penuh, pendaftaran sudah ditutup sejak awal September. Penuh. Penuh. Pergi sana. Pasti ada jalan, pasti ada jalan.
Masih bisa bertahan 3 hari? 3 hari sudah cukup. Halo, saya melihat brosur Anda yang sedang mencari guru les privat. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi Universitas Nanjing, peringkat 1 tingkat kabupaten 1 ujian masuk. Nama saya Ye Shuning. Akhirnya ada jalan keluar. Jangan permalukan dirimu. Dari Universitas Nanjing ya. Silakan masuk, ganti sepatumu. Hanya kamu? Sepertinya kita seumuran. Memang benar kita seumuran, tapi nilai ujian bahasa Mandarinku 138. Hei, ponselku. 2 jam, ponselmu akan kukembalikan 2 jam lagi. Permen karet itu buang sekarang. Kak, apakah kamu akan datang lagi nanti? Setiap Rabu dan Sabtu, jangan sampai kamu terlambat. Cara mengajarmu bagus. Datanglah tepat waktu mulai sekarang. Terima kasih Tante Jo, saya tidak akan mengecewakan Anda. Penghasilan pertama, $50. Hasil kerja keras Ye Shuning sendiri, tidak perlu berlutut untuk memintanya. Dimulai dari 50. Shuning, kamu adalah peringkat pertama di departemen, peringkat pertama di seluruh departemen. Gunakan punyaku. Jangan begadang lagi. Ya, sebentar lagi selesai. Shuning, pertama, kamu adalah peringkat 1 di seluruh jurusan. Beasiswa $8.000. $8.000. Hal pertama, mengirim uang. Penerima, Ye Deshan, Desa Kyoto, pas $2.000. Konfirmasi. Paman, sekarang giliranmu untuk senang. Nak, Paman sudah menerimanya, $2.000. Paman, aku mendapat peringkat 1 di jurusan beasiswa $8.000. Aku kirimkan $2.000 dulu padamu. Bagus. Paman sudah tahu. Anak perempuan kita pasti bisa. Paman sangat bangga padamu. Paman, jangan berhemat berlebihan, makanlah yang enak dan pakailah baju hangat. Nak, orang tuamu menitipkan pesan untuk menanyakan kabarmu. Paman tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padamu. Paman, aku tidak punya pesan apapun untuk mereka. Baiklah, Paman mengerti. Aku bahkan tidak ingin menulis sepatah kata pun. Tidak akan pernah. Kota Linhai, kamu tidak tetap tinggal di ibu kota? Pikirku, perusahaan rintisan punya ruang berkembang yang lebih besar. Pekerjaan di ibu kota memang stabil, tapi jenjang karirnya terbatas. Aku pergi dulu. Itu pamanmu kan? Tersenyum lebar sekali. Paman, Paman. Sudah. Kenapa menangis? Paman, kenapa Paman tidak bilang kalau mau datang? Paman hanya ingin melihatmu mengenakan seragam ini. Sudah melihatnya, ini sudah sangat sepadan. Cantik sekali. Anak gadisku sangat cantik. Nak, orang tuamu titip pesan padaku. Mereka ingin datang melihat kelulusanmu, tapi Paman larang. Keputusan Paman sudah tepat. Paman, ayo makan daging ini, jangan pikirkan itu lagi. Kota Linhai, aku datang. Pemagang, lantai 13. Liftnya ada di sebelah kanan. Hari pertama, mari mulai semuanya dari awal. Karyawan baru, selesaikan revisi proposal ini malam ini. Mulai sekarang, gunakan namaku di dokumen ini. Ice Americano-nya tumpah. Bantu aku membersihkannya. Ada paketku di resepsionis lantai 3. Sekalian ambilkan ke sini. Baik, manajer He. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Kudengar Guizhou berasal dari pegunungan, keluarganya sangat miskin, tapi nilai ujian masuknya sangat tinggi. Anak magang manajer He sebelumnya mengundurkan diri sambil menangis. Dia tidak bertahan sampai 2 minggu. Tebak yang satu ini bisa bertahan berapa hari? Kamu dengar itu, kan? Pura-pura tidak dengar? Hebat sekali. Manajer He, ini paketnya. Harus bersabar. Nak, ada apa?
Tidak apa-apa, Paman. Hanya ingin memberitahumu, teman kerjaku memperlakukanku dengan sangat baik. Baguslah kalau begitu. Jangan pelit untuk urusan makan. Ini buruk sekali. Semuanya harus diulang dari awal. Ini dia yang gue cari. Hey Joelin, video yang satu ini tidak akan bisa kamu rebut. Ya Tuhan, sudah tembus 10 juta. Datanya masih terus naik. Angka 10 juta. Tepat sekali. 3 tahun sejak Yun Chao berdiri, ini adalah karya populer 10 juta pertama kita. Saya ingin mengundang orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, Jia Lin, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Terima kasih Presiden Jiang. Video ini adalah hasil kerja keras tim saya selama 3 malam berturut-turut, mulai dari pemilihan topik, naskah, hingga pengambilan gambar. Setiap bingkainya saya awasi sendiri. Bagus. Terus pertahankan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Xiao Ye, kembalilah dan susun laporan evaluasinya. Kirimkan kepada saya sebelum pulang kerja. Baik. Manajer He. Hijalin, ingatlah, kamu berutang padaku. Manajer He, apa yang kamu katakan? Jangan beritahu orang lain. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu seseorang, tapi aku akan memberitahu semua orang. Presiden Jiang, 10 juta penayangan bukanlah titik akhir. Aku ingin membawa tim untuk mencapai target berikutnya. Tapi sejujurnya, jabatan dan gajiku saat ini tidak sepadan dengan prestasi ini. Prestasi itu milik tim. Besok adakan rapat laporan. Kamu naik ke panggung untuk presentasi, biar seluruh anggota mendengarnya. Setelah kamu jelaskan semuanya, baru kita bicara lagi. Menarik sekali. Stempel waktu tidak akan berbohong. Sampai jumpa besok. Besok saat rapat laporan, kamu datang dan dengarkan juga. Belajarlah sedikit tentang bagaimana cara melakukan evaluasi proyek. Baiklah, Manajer He. Aku pasti akan belajar baik-baik. Tanggal 3 Juni, aku menyelesaikan draft pertama. Tanggal 17 Juni, Manajer He mengubah tanda tangan penulisnya menjadi miliknya. Berikut adalah isi asli dari riwayat percakapan tersebut. Manajer He, sampai jumpa di ruang rapat besok. Kali ini, giliran aku yang bicara. Dari pemilihan topik sampai penerbitan, 3 hari, 72 jam aku mengawasinya sepanjang waktu. Setiap bingkai gambar melewati tanganku sendiri. Jia Lin, terima kasih atas kerja kerasmu. Ada yang ingin menambahkan lagi? Presiden Jiang, saya akan menambahkan beberapa dokumen. Ini adalah waktu pembuatan draft pertama. Apa yang dikatakan Manajer He tentang 72 jam, saat itu dokumen ini sudah ada selama 2 minggu. Jia Lin, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mulai hari ini, Departemen Media baru akan dipegang kendali penuh oleh Ye Shuning Jia Lin. Mengenai penyesuaian posisi Anda, akan diinformasikan kemudian. Rapat selesai. Ye Shuning, kau pikir ini sudah berakhir? Manajer He, selama 3 hari kau mengeklaimnya, log versi milikku telah diperbarui 12 kali, setiap perubahannya terekam dengan jelas. Tuan Zhang, dia menyiapkan konsep media sosial itu. Besok Anda harus mengganti argumen tentang peningkatan merek, maka dia tidak akan sanggup menghadapinya. Semua yang telah kamu rebut dariku, akan aku ambil kembali satu persatu. Yang saya inginkan adalah proposal lengkap peningkatan merek. Arah dari konsepmu ini benar-benar salah. Jumat lalu sekitar pukul 6 sore, versi akhirnya telah dikirimkan, seharusnya ada di dalam kotak masuk Anda. Versi keempat yang kami terima tertulis tentang promosi media sosial. Tuan Zhang, berikan saya waktu 1 malam saja. 1 malam? Jika arahnya sudah salah semua, apa yang bisa kamu lakukan? 2 proposal baru yang lengkap akan ada di kotak masuk Anda besok pagi pukul 9. Jika Anda tidak puas, Anda tidak perlu membayar sepeser pun. Besok pagi, pukul 9. Jika saya tidak puas, jangan pernah hubungi lagi. Hei Jia Lin, saya tidak akan pernah menyerah begitu saja. Opsi A berfokus pada alur cerita, sedangkan opsi B fokus pada data. Logikanya benar-benar berbeda, biarkan klien sendiri yang memilihnya. Bertahanlah, begitu pagi tiba kita akan menang. Sudah dikirim. Sekarang giliran kalian. 2 opsi rencana ini dikerjakan dengan mempertaruhkan segalanya. Opsi A, tanda tangani. Hanya dalam 1 malam, tim milikmu ini akan selalu aku ingat.
Kontraknya akan saya kirimkan kepada Anda hari ini. Dari seorang anak magang hingga menjadi kepala divisi, dalam waktu kurang dari 6 bulan. 10 tahun aku bekerja, belum pernah melihat orang sepertimu. Terima kasih, Presiden Jiang. Chuning, pernahkah kamu berpikir untuk bekerja sendiri? Pernah. Transfer ke desa Kyoto Yedesan. 10.000. Paman, ini cukup untukmu sebentar. Paman, sebulan gajiku sudah $30.000. 30.000? 30.000, aku kirim 10.000 untukmu. Terimalah ini. Baiklah. Paman sudah tahu putri kita memang hebat. 30.000 per bulan. Sepeda roda 3 dulu harganya $12.000. Paman, tunggu saja. Aku akan mendapatkan lebih banyak lagi. Kamu sudah punya nomor ini juga? Sudah malam. $5 juta. Gaji bulanan 3.000 dari dulu sampai sekarang. Sudah berapa lama? 1 tahun 3 bulan. Ingatlah kecepatan ini, kelak akan berguna. Aku sudah punya rumah. Datanglah dan tinggal di sini, Paman. Nah, hal yang paling membanggakan dalam hidup Paman adalah menjual 3 ekor domba itu. Ini sepadan. Semuanya sangat sepadan. Paman, tunggulah. Aku akan menjemputmu. Jika kamu bekerja untuk orang lain, batas kemajuanmu akan selalu ditentukan orang lain. $30 juta, kerjakanlah sendiri. $30 juta. Atas dasar apa kamu mempercayaiku? Atas dasar kegigihanmu yang bisa membalikkan keadaan dalam semalam. Sudah memutuskannya? Sudah. Pergilah. Jangan permalukan Yun Chao. Bos, apa artinya Qingshan? Langit yang cerah, gunung yang besar. Tempat tujuan dan tempat asal. Mulai hari ini, aku tidak akan bekerja untuk siapapun lagi. Semuanya, di hari pertama ini, pastikan kita tetap bertahan. Tidak ada masalah. Kirimkan arahannya sekarang. Di Jialin, kita bertemu lagi. 3 pihak brand baru saja menelepon, mereka ragu apakah akan memperpanjang kontrak. Para pembenci itu punya argumen yang seragam. Ada seseorang yang menghabiskan banyak uang untuk ini. Menurutmu siapa pelakunya? Teman lama. Beritahu tim, hentikan semua pekerjaan lain hari ini. Lalu kita harus apa? Dia bilang data milikku palsu. Baiklah, aku akan membuktikannya di depan semua orang. Besok malam, adakan siaran langsung. Di depan 8 juta orang. Mari kita buktikan. Hari ini kita bahas data kurva pertumbuhan. Setiap titik berhubungan dengan waktu perilisan produk viral, tidak ada satupun titik yang kosong. Jumlah pengeluaran iklan, 0. Pendaftaran hak cipta, setiap bagian bisa diperiksa. Aku tidak akan menyebut nama siapapun, karena itu tidak berharga. Tren nomor 3. Semua akun bayaran telah terbongkar. Xinghui sudah memutuskan hubungan, He Jialin sudah dipecat. Sudah tidak ada hubungannya dengan kita, besok bekerjalah seperti biasa. Paman, aku menang. Paman? Sayang, bukan masalah besar, hanya saja Paman belakangan ini merasa tidak enak badan. Bagian mana yang sakit? Sudah pergi ke rumah sakit? Belum, cuma sakit ringan, kerjakan saja urusanmu. Nak, Paman, mengapa kamu jadi sekurus ini? flu ayah belum sembuh total, makanya agak kurus, tapi tidak apa-apa. Ini jauh lebih baik daripada ranjang kayu di kampung halaman. Besok. Pergi ke rumah sakit. Apa perlu sampai seperti itu? Masa flu saja harus pemeriksaan menyeluruh? Karena sudah berada di sini, lebih baik diperiksa agar tenang.
Kepala bagian meminta Anda datang ke kantor, nomor 208. Pergilah, mungkin beliau menyuruhmu untuk menebus obat. Kanker perut stadium akhir sudah menyebar ke hati dan kelenjar getah bening. Perkiraan konservatif paling lama hanya 6 bulan. Berapapun biayanya akan aku bayar. Berikan obat terbaik dan prosedur terbaik. Sudah terlambat, kita hanya bisa melakukan pengobatan konservatif untuk mengurangi rasa sakitnya. Tidak mungkin, dia baru berusia 60 tahun. Aku bahkan belum mengajaknya melihat laut dan belum mengembalikan 3 ekor domba kepadanya. Nak, kenapa kamu menangis? Semua orang akan menghadapi hari ini pada akhirnya. Paman tahu, Paman, aku akan mengobatimu sampai sembuh. melihatmu sudah lulus kuliah, melihatmu sudah bisa membeli rumah sendiri, melihatmu bisa mendirikan perusahaan sendiri, apalagi yang membuat paman merasa tidak puas. Semuanya sudah terasa sangat berharga. Makanlah beberapa suap lagi. Minum sup sedikit juga boleh. Bunga ini bagus sekali. Apa namanya? Ini, mawar pagar. Nak, kamu pasti sangat lelah. Wanginya enak. Mirip pohon jeruk yang ada di halaman rumah lama kita. Nak, Ya, paman ingin pulang, ingin kembali ke desa Kyoto. Nak, sudah merepotkanmu? baik. Desa Kyoto, aku telah kembali. Memang rumah adalah tempat yang terbaik. Pakai ini ya, lantainya dingin. Pot bungamu itu juga dibawa ke sini. Kakak, Aku datang. kakak, kenapa kamu jadi kurus begini? Deho, apa ada yang ingin kamu sampaikan pada putrimu? Putriku. Nak, ayah minta maaf kepadamu. Dulu ayah sangat jahat, Cukup, apa gunanya mengatakannya sekarang? tidak ada gunanya. Ayah tahu tidak ada gunanya, tapi ayah masih ingin mengatakannya. Tiap hari ayah menyesali perbuatan ayah selama ini. Kamu adalah putri ayah, tapi ayah tidak pantas menjadi ayahmu. Pergilah. Jangan ganggu aku mengurus paman. Nak, jangan terlalu keras padanya. Dia juga sudah tua. Paman, aku tidak tahu apakah harus memaafkannya atau tidak. Nak, paman akan pergi. Paman jangan bicara seperti itu. Hal paling membanggakan dalam hidup ini adalah saat menjual 3 ekor domba itu. Berjanjilah pada paman, maafkanlah orang tuamu. Kebencian hanya akan membebanimu. Paman tidak ingin ada kebencian di hatimu. Baiklah, paman. Paman, aku pergi. Kakak, aku minta maaf kepada putrimu. Tetaplah di sini untuk makan, sekali saja. Tidak perlu lagi mengirimkan $3.000 setiap bulan. Anggap saja itu untuk membalas budi karena telah membesarkanku. Selain itu, anggap saja aku tidak pernah lahir. Ayo pergi. Motor roda 3 seharga $12.000 dan $1.300 hasil menukar 3 ekor domba. Yang satu hancur, yang satu bertahan. Paman, aku sudah berusaha semampuku. Kak, Sudah berapa lama kamu berdiri di sini? Kak, aku tidak tahu harus mencari siapa lagi. Mitra kerjaku melarikan diri membawa semua uangnya, dan aku tidak sanggup membayar hutang pinjaman daring. Aku bekerja mengangkut semen di lokasi konstruksi, dengan gaji $3.000 sebulan. Kendaraan roda 3 itu pun sudah lama aku jual untuk melunasi hutang. Saat kamu berlutut memohon kepada ayah, waktu itu aku hanya terus membunyikan klakson. Aku tidak melakukan apapun untuk membantumu. Ayah dan ibu telah menghancurkanmu, dan mereka juga menghancurkanku. Uang $5.000 ini bukan untukmu, tapi untuk membayar paman. Ini ya terakhir kalinya.
Kak, maafkan aku. Hiduplah dengan baik. Jangan biarkan ayah dan ibu khawatir lagi. Ye Hao Yang. Bangun. Aku bilang bangun. Presiden Ye, Anda berasal dari desa pegunungan Guizhou, membangun segalanya dari nol, sangat menginspirasi. Namun, kami baru saja mengunjungi desa Qiaotou. Orang tua Anda tinggal di sana dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bisa kita bicarakan hal ini? Langsung saja tanyakan apa yang ingin Anda tanyakan. Ini adalah semua yang kami ambil fotonya di desa Qiaotou. Saat orang tua Anda menghadap kamera, mereka menangis cukup lama. Presiden Ye, jika tidak ada tanggapan, kami terpaksa menerbitkannya dari sudut pandang anak yang tidak berbakti. Terserah saja. Presiden Ye, naskahnya akan diterbitkan hari ini. Apakah Anda sudah memikirkannya baik-baik? Terbitkan saja. Apa yang harus terjadi? Terjadilah. Anak tidak berbakti. Baiklah. Sudah peringkat 6 di pencarian populer, dan masih terus naik. Dari pihak brand, sudah ada orang yang mengirim pesan untuk bertanya, bagaimana ini? Jangan berikan tanggapan. Kolom komentar akan semakin meledak. Tidak perlu aku yang menanggapi. Akan ada orang lain yang bicara membelaku. Sudah hari ketiga. Shuning, aku menulis sesuatu. Baru saja aku kirim, coba lihat. Fang Qing. Fang Qing, kamu menyimpan foto ini. Aku boleh berutang pada siapapun, tapi aku tidak berutang apapun pada orang tuanya. Paman, ternyata ada yang masih ingat. Terima kasih. Keadaannya berbalik, artikel Fang Qing itu sudah dibagikan sebanyak 500.000 kali. Sudah kukatakan pasti akan ada yang angkat bicara. Dua merek yang sempat menunda kerjasama itu, kini mereka kembali. Bukannya membatalkan, tapi mereka justru ingin menambah kerjasamanya. Hao Yang. Ye Hao Yang. Jatuh dari lokasi konstruksi, apa yang terjadi? Patah tulang belakang, sedang dioperasi. Tolong bayar biayanya dulu, uang jaminannya $200.000. Selamatkan dia dulu, jika uangnya kurang, gesek atas saja lagi. Ye Hao Yang, bertahanlah. Belum keluar juga? Kak, jangan bicara dulu. Pulihkan luka-lukamu. Shuning, kami tidak punya uang. Sudah saya bayar. $200.000, dia sudah tidak apa-apa. Shuning, terima kasih. Ma, terima kasih banyak. Bangunlah, tantenya dingin. Aku datang. Shuning, putriku, kesalahan terbesar Papa seumur hidup adalah padamu. Tendangan waktu itu, Papa menyesalinya selama 20 tahun. Setiap hari merasa menyesal. Sudah, jangan bicara lagi, istirahatlah. Papa selalu bangga padamu, hanya saja tidak pernah mengatakannya. Papa menyayangimu. Sudah 20 tahun lamanya, dan kamu baru mengatakannya hari ini. Aku mengerti. Paman, kamu menulis sebuah buku harian. Dia tak rela menghabiskannya. Uang $50 itu dia simpan selama berapa tahun. Kamu tidak memberitahuku. Kamu sama sekali tidak memberitahuku. Jangan benci orang tuamu. Hidup ini terlalu singkat. Jangan benci orang tuamu. Hidup ini terlalu singkat. Paman, jaga dirimu baik-baik. Aku akan baik-baik saja. Paman, aku akan ingat semua yang kamu katakan. Shuning. Bu, 1 tahun baru nanti aku akan pulang. Jangan menangis lagi, Bu. Aku pasti akan pulang.
Paman menukar 3 ekor domba dengan seluruh hidupku. Dan aku akan menggunakan namanya untuk mengubah hidup lebih banyak gadis lainnya. Setiap tahun mendanai 200 orang anak perempuan dari keluarga yang sulit untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Standar bantuannya bukan melihat dari nilai, tapi hanya melihat kondisi mereka. Karena beberapa anak perempuan bukannya tidak cukup baik, melainkan karena tidak ada satu orang pun yang memberi mereka kesempatan untuk memulai. Waktu itu aku kekurangan $1.200, hampir tidak bisa keluar dari gunung itu. Ada seseorang yang menjual 3 ekor domba, lalu membukakan pintu itu untukku. Paman, namamu terpajang dengan terang di sana. Bos, Paman sudah melihatnya. Masih tidak percaya? Baguslah, kalau tidak percaya itu berarti tindakannya sudah tepat. Paman, gadis pertama sudah menerimanya. Sampai di titik ini, siapa yang paling ingin Anda syukuri? Paman saya, beliau menjual 3 ekor domba untuk merubah seluruh hidup saya. Apakah Anda sudah memaafkan orang tua Anda? Sudah saya maafkan. Membenci itu terlalu melelahkan, tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk diri saya. Bisakah Anda ceritakan kepada semuanya kisah tentang 3 ekor domba itu? Pada tahun 2002, saya lulus dengan peringkat pertama di seluruh kabupaten. Ayah saya menghabiskan $12.000 hanya untuk membelikan adik laki-laki saya sebuah motor roda 3, tapi dia tidak mau membayar biaya sekolah sebesar $1.200. Saya sampai berlutut memohon, tapi yang saya dapatkan hanyalah tendangan. Teman saya lah yang menolong. Beliau menjual 3 ekor domba yang merupakan satu-satunya harta keluarganya untuk mengumpulkan $1.300. Beliau berkata, "Sekolahlah yang rajin, buatlah orang-orang yang meremehkanmu. Semuanya menyesal." Setelah menonton acaranya, Anda sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Dia tidak pernah mendesak, tidak pernah bertanya, dan tidak pernah menyatakan sikapnya. Tapi setiap kali aku menoleh, dia selalu ada di sana. Zizo, aku ingin menanyakan satu hal padamu, dan jangan jawab aku dengan asal-asalan. Kapan kamu pernah melihatku menjawabmu dengan asal-asalan? Apa kamu tidak takut jika aku terlalu kuat? Kekuatanmu adalah kebanggaanku. Aku tidak berdiri di belakangmu, tapi aku berdiri di sampingmu. Apa kamu tahu, sudah berapa lama aku menunggu kata-kata ini? Aku di sini. Terima kasih sudah menungguku. Hari ini di bawah panggung ada 200 gadis berbaju kaos putih. Mereka adalah penerima bantuan Yayasan Dana Bantuan Pelajar Deshan kelompok pertama yang datang dari seluruh penjuru negeri. Lonceng ini bukan berdentang untukku, tapi untuk setiap gadis di kegelapan yang enggan menyerah. Ini untuk setiap orang seperti paman besarku yang rela memberikan segalanya. Lonceng ini berdentang untuk rakyat biasa. Paman, aku yang akan membunyikannya untukmu. Luar biasa. Nama pamanku adalah Yedeshan. Dia adalah seorang petani. Hal terbesar yang pernah dia lakukan seumur hidupnya hanyalah menjual 3 ekor domba. Hari ini 600 ekor domba ini akan pergi jauh atas namanya. Paman, sudah waktunya aku kembali menjengukmu. Berdiri tegak, jangan berlutut. Kamu sudah kembali? Kamu sudah kembali? Ya, aku pulang. Shuneng, ibu tidak butuh uangmu. Ibu hanya ingin kamu kembali. Ambil ini, pakailah jika memang butuh. Yang penting cukup untukmu. Pohon jeruk ini tumbuh subur. Paman pasti akan menyukainya. Paman, aku datang menemuimu. Dananya sudah siap. 200 gadis sekarang sudah bersekolah. Semuanya atas namamu. 3 ekor domba yang kamu jual itu tidak hanya mengubah hidupku saja, tetapi 200 gadis lainnya karena namamu, nasib mereka pun berubah. Kebaikanmu tidak akan pernah terputus. Paman, apa kamu bisa mendengarku?
Ibu, ayo pulang ke rumah. Pulang ke rumah? Ayo pulang ke rumah. Ibu, saat membuat tomat tumis telur, perlu ditambah gula, tidak? Ya, tambah saja. Lebih manis itu lebih baik. Kak, aku sudah naik jabatan jadi manajer. Paman, aku sudah berhasil melakukannya. Aku akhirnya bisa menjadi orang yang sukses. Aku sudah membantu banyak gadis-gadis yang seperti diriku, membantu mereka menemukan orang baik. Ibu juga sudah aku jemput, Hao Yang pun sudah berhasil bangkit. Paman, 3 ekor domba yang Anda berikan saat itu sudah membuahkan hasil yang sepadan. Peganglah ini. Kamu layak mendapatkan uang ini.